Salam Bapak Ibu saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, kita akan datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kita bangkit berdiri kita sama-sama. Inilah yang kurenungkan Tuhan, Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Biar Engkau dengar setiap ucapan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Engkau mendengar ucapan penyembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan. Amin. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan
Tuhan bagimu Tuhan. Pujian syukur kami naikkan sebagai bentuk hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya, haleluya. Hormat akan Yesus. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami kagum akan segala karya-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh kagum akan segala perbuatan-Mu atas hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam segala hal buat kami. Tuhanlah letak kekuatan kami. Tuhanlah letak pertolongan kami. Bagi kami yang beriman di dalam Tuhan Yesus, menikmati kemenangan itu bersama Engkau. Biarlah pagi ini kami umat-Mu di tempat ini merasakan itu semua di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kesukaan surgawi yang menguasai hati dan pemikiran kami. Biarlah Engkau senantiasa dipuji-puji, ditinggikan, diagungkan di segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sorak-sorai pujian terus mau kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan awali ibadah kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Sungguh Yesus baik buat kita. Sungguh Yesus luar biasa buat kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Kita katakan, dekap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Karena letak kekuatan kita hanya di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih Tuhan dalam hidup ini. Terlukiskan kasih yang Kau beri, karya termegah tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu setia, setia menjagaku.
duduk. Sungguh kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang membatasi kuasa Tuhan kadangkala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Itulah yang terjadi. Tetapi Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita kembali. Kita mau katakan kekuatan kita di dalam kehidupan ini, di dalam Kristus Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Aku mau bersyukur, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali kita katakan, ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan segenap hidup kita untuk pengertian Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara pagi ini buat kita. Kita yakini terus di dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Yesus akan janji perkataan firman-Mu Bapa. Haleluya. Glory Yesus. Yakin saat Kau berfirman,
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Saya minta nanti kau pria katakan, ku yakin saat kau berfirman. Untuk wanita tetap menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau wanita katakan, ku aman karena kau menjaga. Kau pria boleh sembah Yesus. Karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita akan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipun. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagimu tiada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kami mungkin bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang maha mampu ya Tuhan. Engkau sanggup. Engkau maha sanggup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Mustahil bagi kami tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Engkau dapat lakukan Tuhan. Kami percaya hal itu terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesulitan Tuhan buka jalan,
dan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami ada di sini, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup. Terimalah Tuhan korban puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya itu menjadi dupa yang harum. Tuhan, sekarang kami mau buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah. Ini adalah suatu anugerah, kesempatan yang baik kita gunakan dengan baik untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dengan subtema taat kepada firman. Ya, taat kepada firman. Kita baca dulu firman Tuhan dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 ya. Amsal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berhenti di traffic light Tambak Dalam itu karena lampu merah. Tetapi ada yang lain, pengendara lain nekat nerobos. Saudara. Dan akibatnya apa? Dari arah yang lain hijau, terjadilah tabrakan. Persis di perempatan, di tengah jalan. Kenapa ini terjadi, saudara? Pelanggaran terhadap peraturan. Jadi traffic light itu sebenarnya itu peraturan, saudara, untuk mengatur traffic, perjalanan para pengguna jalan agar semua baik, lancar ya, selamat, tidak terjadi tabrakan. Jadi orang ini meremehkan aturan dan akibatnya celaka sendiri, ya untung tidak meninggal. Tapi banyak kejadian di tempat lain berakibat korban nyawa. Di dunia ini banyak aturan, saudara. Di negeri kita juga banyak peraturan. Ada undang-undang dasar, ada bahkan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Ada undang-undang ITE, ya, ada peraturan pemerintah, ada perda, macam-macam peraturan. Bahkan di kantor-kantor juga ada peraturan. Ada lagi kode etik, ya. Seolah-olah itu menyulitkan kita, seolah-olah itu mengekang kita, seolah-olah itu mempersulit kita. Namun sebenarnya bukan demikian tujuannya. Ya. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bangsa, kebaikan masyarakat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan firman. Dalam firman itu ada perintah, ada larangan, ada juga doktrin, macam-macam, ya. Ada berita baik, penghiburan, segala macam. Dan diantaranya adalah perintah dan larangan. Seolah-olah Tuhan kok mempersulit kita manusia. Namun bukanlah demikian maksud Tuhan. Semua itu dilakukan Tuhan adalah untuk kebaikan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saya punya teman baik, ya. Ketika di asrama itu ada teman bertanya, saya nggak sebut namanya ya, bunyi Kidung Agung sekian ayat sekian itu gimana ya? Dia jawab, dong dong cit, dong dong cit, dong dong cit, wah ketawa semua. Saudara, tanpa disadari sikap demikian ini sesungguhnya
meremehkan firman. Dan saya juga tidak tahu persis apakah ini kebetulan ataukah penggenapan firman. Lulus dia menikah dan dikaruniai anak satu, punya anak satu. Tapi anaknya ini gangguan mental, idiot. Lalu gak lama setelah itu ketika dia ke Kalimantan, sakit yang misterius, sulit ditemukan sakitnya dan akhirnya meninggal. Istri anaknya kembali ke Jogja, stres dua-duanya. Nah, saya tidak tahu persis apakah ini seperti yang disabdakan Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Ataukah ada sebab lain, saya tidak tahu. Tetapi saya percaya bahwa orang yang meremehkan firman itu pasti ada akibatnya. Ya, pasti ada teguran Tuhan, ada hukuman Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, istilah yang dipakai adalah teguran Tuhan. Seperti di kitab Wahyu katakan, siapa ku kasihi dia akan ku tegur dan ku hajar. Ya, itu karena Tuhan kasih kepada kita. Nah, tetapi yang taat, nah ini sebaliknya ya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita mau lihat lebih jauh, saudara. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, siapa yang meremehkan firman, kalau dalam terjemahan baru dikatakan menanggung akibatnya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan akan binasa. Akan binasa. Jadi siapa yang meremehkan firman akan binasa. Dalam terjemahan King James Version dikatakan shall be destroyed. Hancur, akan hancur. Dan dalam terjemahan Asifi ini konservatif version dikatakan di situ brings destruction. Jadi ada tanya salah ke teks itu, membawa kehancuran ya bagi diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kalau seseorang meremehkan firman, menghina firman, merendahkan firman, mengabaikan firman, dia sedang menghancurkan diri sendiri. Sedang membuat dirinya malapetaka. Mengalami malapetaka. Saya punya bukti banyak, saudara. Ada banyak keluarga-keluarga hancur gara-gara meremehkan firman. Terpecah, terpisah, bercerai bahkan. Perselingkuhan. Memberontakan anak terhadap orang tua. Karena apa? Meremehkan firman. Kasihilah istrimu. Hormatilah suami. Taatlah kepada suamimu, tunduk pada suami, hormati orang tuamu. Ini dilanggar, saudara. Apa yang terjadi? Kehancuran. Shall be destroyed. Hancur. Saudara. Kalau meremehkan firman. Sebaliknya kalau kita taat akan firman, menerima balasan. Menerima balasan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup menggunakan kata mendapat pahala. Jadi siapa yang taat, siapa yang takut pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, itu akan mendapat pahala. Pilih mana, saudara? Pilih hancur atau dapat pahala. Dalam terjemahan King James dikatakan be rewarded. Penghargaan, pahala. Dan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, menerima upah. Wow, luar biasa. Kalau saya ditanya suruh milih mana, saya terus terang katakan pilih taat. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Saya belajar untuk taat pada firman. Dan menghormati firman Tuhan. Alkitab ini, kalau kita lihat di YouTube, di media sosial, itu jadi bahan penghinaan luar biasa. Bahan cemoohan. Bahkan ada yang mengatakan seandainya hari ini para penulis Alkitab itu membaca postingan-postingan di medsos, dikumpulkan jadi Alkitab katanya begitu. Jadi Alkitab ini katanya cuma kumpulan tulisan orang-orang, cerita dongeng-dongeng, dikumpulkan jadi Alkitab. Itu penghinaan luar biasa. Saya percaya suatu ketika Tuhan akan bertindak. Tapi saya tidak mau demikian.
Saya hormat pada Alkitab. Ini ilham Tuhan. Ilham Roh Kudus. Diilhamkan, semua penulis Alkitab itu menulis atas dasar ilham. Maka Alkitab adalah firman Allah. Diberikan kepada kita untuk kita hargai. Untuk kita taati. Supaya apa? Kita dapat pahala. Wow, saya pilih yang ini. Pilih taat. Jadi taat atau takut, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata takut kepada perintah atau firman Allah, itu beroleh pahala, penghargaan, hadiah. Ya. Siapa yang tidak mau hadiah? Kita semua pasti mau hadiah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau refresh ke Yohanes pasal 1 ayat 12 yang sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya mau menekankan perkara yang sangat penting yang belum ditekankan oleh hamba-hamba Tuhan lain. Ya, kita baca dulu Yohanes pasal 1 ayat 12. Dikatakan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Usa yang lalu, minggu lalu. Dari kata Yunani exousia. Itu hak istimewa, hak penuh. Ya. Untuk seseorang boleh menjadi anak Tuhan, anak Allah. Tetapi perhatikan di situ ada syaratnya. Syaratnya adalah menerima Dia. Siapa Dia? Di ayat 1, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 telah menjadi manusia. Bangsa pilihannya Israel banyak yang menolak, enggak semua tapi ada yang banyak yang menolak. Namun siapa yang menerimanya? Jadi syaratnya itu menerima Kristus, ya. Menerima Kristus, kemudian di kalimat terakhir itu dikatakan percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya maknanya adalah percaya pada dirinya. Kalau saya dipanggil, Harto sini, tak kasih hadiah. Wah, hadiah apa? Mobil. Mesake, kowe di mobil. Artinya adalah nama saya itu ya diri saya sendiri. Saudara. Jadi kalau seseorang ingin menjadi anak-anak Tuhan, anak Allah, syaratnya terima Yesus di dalam hati, ya. Yang sama maknanya dengan percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi anak-anak Allah tanpa percaya Yesus. Tanpa menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Dialah yang diutus Bapa ke dunia sebagai Mesias. Dan sebagai manusia untuk mati bagi kita. Kurban keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka untuk menjadi anak Tuhan, satu syaratnya, percaya Yesus. Bukan meluk suatu agama. Banyak orang yang sudah Kristen, tinggal Kristen dan memeluk agama tertentu. Bukan itu caranya untuk seseorang bisa menjadi anak Tuhan. Tapi percaya Yesus, satu-satunya. Syaratnya hanya itu, saudara. Saudara percaya Yesus? Sudah terima Yesus? Amin? Saudara jadi anak-anak Tuhan. Berhak jadi anak Tuhan, exousia. Penuh, hak istimewa, eksklusif, dimiliki oleh orang-orang yang percaya Yesus. Saudara, tetapi ada konsekuensinya. Setelah kita jadi anak Tuhan, otomatis kita kan punya Bapa. Ya, saya punya anak 2, ada konsekuensinya, harus dengar-dengaran apa yang saya katakan, yang saya ajarkan. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan juga ada konsekuensinya. Kalau kita mengaku Allah adalah Bapa kita, kita anak-anaknya harus rela dididik. Jadi Bapak itu mendidik anak. Bapak kita mendidik kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Saudara, nah masalahnya sikap anak-anaknya ini bagaimana, saudara? Ada anak yang taat, ada anak yang bandel. Ya kan? Saya ingat tetangga saya dulu, menjadi saudara angkat bapak saya. Itu punya anak 3. Yang besar itu bandel, saking bandelnya
Belingnya tak karu-karuan, sampai di Bondo tuh diikat itu seharian. Sambil dijebret diajar. Wah, ya kita percaya Bapak kita di surga tidak sekeras itu ya. Walaupun kadang-kadang juga keras. Lalu anaknya yang kedua, itu hamil di luar nikah. Marah sekali orang tuanya. Marah, dihajar juga. Tapi anak yang terakhir, puji Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan. Gembala jemaat. Gak perlu dihajar-hajar. Jadi anak yang nakal, yang bandel, perlu dihajar. Yang baik tidak perlu dihajar. Kasih reward. Kasih pahala, hadiah, pujian, diberkati. Ya, jadi kita anak Tuhan. Hak istimewa ini mengandung konsekuensi, resiko, kewajiban, yaitu rela dididik. Kan dia bapak kita, saudara. Kita kan di dunia juga bapak ya, orang tua ibu ya jadi ibu. Maunya kan didik anak. Tapi kita juga punya bapak lagi, nggak mau taat, ya itu nggak konsekuen. Anak itu harus mau dengar-dengaran apa yang diajarkan bapaknya. Sedikit refresh. Nah kita lanjut. Ada contoh nih, ada contoh dua orang yang satu taat, satu nggak taat. Yaitu Daud dan Yerobeam. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 14 kita akan baca, saudara. Nah, kita coba akan perhatikan dengan baik di sini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengoyakkan kerajaan dan keluarga Daud, Aku telah mengoyakkan kerajaan dan keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Coba kita inventarisir kelebihan Daud dan kekurangan Yerobeam. Nanti kita akan komparasi di sini, saudara. Daud dikatakan tadi di ayat 8 itu taat, dia taat terhadap segala perintahku, kata Tuhan. Artinya Daud itu taat pada firman Tuhan. Ya. Kemudian dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus. Ya. Dan melakukan apa yang benar. Ini luar biasa. Ini yang berkata Tuhan sendiri. Tuhan berfirman kepada Nabi Ahia. Dia sampaikan kepada Yerobeam saat itu ketika Yerobeam memerintah kerajaan Israel. Sudah pecah kerajaan ya, sepeninggal Salomo. Tuhan memberikan pujian kepada Daud. Sesuai dengan fakta tentang hidup Daud, kehidupan Daud. Dia taat segala firman. Coba saudara, ini yang berfirman Tuhan. Yang maha melihat, yang maha tahu saudara. Daud hambaku itu taat kepadaku. Taat kepada firmanku, taat kepada perintah-perintahku. Dan dia mengikuti aku dengan tulus. Ya, mengikuti Tuhan dengan tulus. Nah, sudahkah kita seperti Raja Daud, saudara? Taat kepada firman Tuhan, takut kepada perintah Tuhan, hormat pada perintah Tuhan, lalu ikut Tuhan dengan tulus dan melakukan segala yang baik. Ya, contoh orang yang taat sama Tuhan, taat sama firman. Kemudian Yerobeam kita lihat di sini, dia berbuat jahat atau melakukan apa yang jahat di ayat 9. Kemudian dia juga membuat patung-patung sesembahan. Artinya dia adalah menyembah berhala. Menyembah Allah lain. Kalau Daud mengikuti Tuhan dengan segenap hati,
Yerobeam justru menyeleweng dari Tuhan. Bersinah secara rohani. Berselingkuh dengan Allah lain. Patung-patung disembah. Saudara. Di TV itu ada serial Gopi. Di serial itu mereka menyembah dewa. Dewa Krishna. Ya, monggo itu kepercayaan mereka. Kita ya mempersilahkan, monggo hak mereka. Tapi Yerobeam ini kan umat Tuhan. Lah kok nyembah berhala? Kalau kita nyembah berhala itu selingkuh, saudara. Tidak setia sama Tuhan. Berhalanya nggak ada tuh di rumahku, nggak ada patung apa-apa. Mungkin uang menjadi berhalamu. Bahkan mungkin istri atau suamimu menjadi berhalamu. Banyak hal-hal lain diutamakan daripada Tuhan. Ibadah aja banyak dikorbankan demi yang lain kan. Kecuali memang berhalangan itu lain halnya. Tetapi kalau demi ini, ibadah nanti aja lah. Kalau sudah tua, ternyata belum tua sudah meninggal. Saudara-saudara, menyembah berhala, kemudian menyakiti hati Tuhan. Jadi orang yang tidak taat sama Tuhan, saudara, yang enggak taat sama firman, itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Saya dulu diingatkan ketika diingatkan oleh ibu pendeta, Har, aku tuh paling gak suka dibohongi. Kowe aja sekali-sekali niru kanca-kancamu. Karena ada banyak pengerja, katanya pengerja teman-teman tuh yang membohongi ibu pendeta. Sehingga dia tuh sakit sekali. Dia tuh paling sakit kalau dibohongi. Mending jujur malah tak izin gitu daripada ngapusi. Nah, Tuhan itu paling sakit hatinya. Kalau melihat anak-anaknya enggak taat. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Taat itu dari kata T-A-A-T, dibalik ya taat. Di harga mati. Ya untung kita berbahasa Indonesia. Katanya taat, tapi kalau bahasa Inggris, bahasa apa enggak pakai kata taat. Dibalik bisa berubah. Nah, puji Tuhan. Ini menolong kita, wah untung kita orang Indonesia. Dari taat itu harga mati. Diwolak-walik ya tetap taat. Artinya harus taat, ojo kakean alasan. Jangan berkata taat itu pilihan. Ya memang sebenarnya pilihan untuk orang taat atau tidak taat. Tetapi bagi anak Tuhan yang ngerti, maksudnya jangan dijadikan pilihan, tapi harga mati. Seperti NKRI harga mati, jangan ada upaya untuk mengganti proposal lain ya dengan konsep negara yang lain. Kemudian membelakangi Tuhan. Ya, menyembah berhala itu sama dengan membelakangi Tuhan. Ini kita lihat dua orang berbeda sikapnya terhadap Tuhan. Sama-sama umat pilihan Tuhan, sama-sama bangsa Israel, sama-sama raja yang dipilih ya. Tapi berbeda sikap hatinya terhadap Tuhan dan firman-Nya. Saya melihat dengan pasti anak Tuhan, gereja Tuhan juga seperti ini. Ada anak Tuhan yang seperti Daud, tetapi ada juga anak Tuhan yang seperti Yerobeam. Ada anak Tuhan yang begitu mengikut Tuhan dengan setia. Ada anak Tuhan yang begitu mentaati firman Tuhan, berusaha taat. Ada yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi ada juga banyak anak-anak Tuhan yang jahat. Saudara, pada Natal yang lalu, itu ada ribuan narapidana yang mendapat remisi Natal. Artinya apa? Orang Kristen pun banyak yang jahat. Dan saya heran lagi, kemarin pas hari Waisak juga ada nabi Buddha yang juga dapat remisi. Tak pikir lebih baik. Ternyata juga sama saja juga orang Kristen. Jadi dari segi perbuatan baik, wah banyak yang sama saja. Banyak yang sami mawon. Banyak yang sama saja berbuat jahat, saudara. Jadi ada anak Tuhan yang baik, ada anak Tuhan yang enggak baik. Ada anak Tuhan yang setia nyembah Tuhan, ada anak Tuhan yang nyembah Allah lain. Ada anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, ada anak Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Mau yang mana kita, saudara? Oh. Jangan begitu. Jangan sakiti hati Tuhan. Dengan cara apa? Ayo taat sama firman. T-A-A-T.
T-A-A-T, taat. Itu anak-anak sekolah minggu. Saudara. Jadi puji Tuhan, anak sekolah minggu diajari dari kecil untuk taat. Mudah-mudahan kelak menjadi anak Tuhan yang taat seumur hidupnya. Haleluya. Saudara, nah salah satu hal, ya, salah satu dalam hidup kita yang terberat ya adalah tegas kepada diri sendiri. Kenapa anak Tuhan tidak taat? Kenapa anak Tuhan memilih tidak taat? Karena tidak tegas pada diri sendiri. Ada godaan ikut, ada tawaran yang menggiurkan ikut, ada pinjaman online ikut, ada investasi bodong ikut, ada ajakan untuk pakai narkoba ikut, ada ajakan untuk berbuat jahat, zina dan sebagainya ikut. Enggak tegas. Enggak tegas. Ada apa? Dulu saya ingat waktu belajar kepemimpinan. Kalau kamu lunak pada dirimu sendiri, kamu akan keras. Tapi kalau kamu keras pada dirimu sendiri, kamu akan lunak. Jadi untuk taat, lembut hati, rendah hati, nurut sama firman Tuhan. Perlu keras, saudara. Jika perlu dipaksakan. Yang maunya beruntak-beruntak, matikan itu. Ayo taat. Perlu keras supaya kita lunak. Saya ingat ketika dulu kecelakaan, habis digips 1 bulan setelah dioperasi, itu kakunya luar biasa. Kakunya seperti tiang beton itu. Enggak bisa ditekuk kaki saya itu. Saya sempat nangis. Waduh Tuhan, doa pagi gimana ndak iso silo. Masa lurus terus selonjor naik motor, selonjor terus. Saya sempat nangis. Tapi dokter bilang, kalau Pak Pendeta, dia sebut, Pak Dokter Tanto tuh ngomong siapa Pak Pendeta. Tidak paksa kaki Bapak akan lurus selamanya. Itu lurus kalau dalam arti benar apa? Ini lurus dalam arti kaku. Harus dipaksa, tak paksa terus. Siang malam, kecapean tertidur. Bangun tidur kaku lagi, bener saudara. Jadi tulang rawan itu kalau enggak dilatih bisa kaku. Saya ingat Pak Gunarso dulu stroke enggak dilatih kaku. Kering, mati tulang rawannya. Harus dipaksa supaya lentur. Siang malam, capek tertidur, bangun kaku lagi, terus tak paksa. Dan hari ini sudah bisa untuk berjalan dengan normal. Lentur, dipaksa. Jadi untuk taat sama firman Tuhan itu perlu dipaksa. Supaya lentur hatimu, lembut hatimu. Enggak keras itu. Jadi bangsa Israel itu keras kepala sehingga sering memberontak Tuhan. Anak yang keras kepala itu karena enggak keras pada diri sendiri. Enggak melatih diri sendiri untuk tunduk hormat sama orang tuanya. Kita juga akan keras pada Bapak kita di surga kalau kita tidak keras pada diri sendiri. Belajar dipaksa untuk lembut hati, rendah hati. Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang penurut. Luar biasa. Nah, ada berkat yang luar biasa. Kalau kita taat sama firman Tuhan. Ini hanya sebagian kecil. Sebenarnya berkat kalau kita taat itu luar biasa. Berkatnya limpah. Kita lihat 2 hal saja, saudara. Berkat dari ketaatan. Kita baca Amsal pasal yang ke-16 ayat 20. Coba. Dikatakan di situ, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada berkat yang luar biasa kalau kita memperhatikan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Kebaikan. Kebaikan siapa? Tuhan. Saya ingat ketika saya disuruh Pak Pendeta untuk mengatur pelayanan ketika di Temanggung. Ditinggal pergi, mereka berdua.
Bapak Ibu Pendeta. Saya dapat atasi semua dengan baik. Apa yang diperintahkan saya lakukan dengan baik. Pulang saudara, saya dikasih hadiah. Karena saya nurut melakukan apa yang harus saya lakukan, saya dapat hadiah. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saya percaya kok, Tuhan itu baik sama kita. Loh nggak taat aja dia masih baik sama kita, apalagi taat. Saudara. Tapi jangan berkata, wes tak rasa taat baik. Toh Tuhan tetap baik sama kita. Oh tetap diajar Tuhan, ditegur Tuhan. Saudara. Lebih baik kita taat. Akan mendapat kebaikan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Saya belajar melakukan ini. Dan saya merasa dalam hidup saya mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Bahkan yang ada pada saya. Apa yang saya terima? Ya, itu semua kebaikan dari Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, kekudusan hidup. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kuduskan dan sucikanlah dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, kuduskanlah dan sucikanlah dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ini doa Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi kepada Bapaknya di surga. Dia berdoa kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada kita umatnya, supaya Bapa kita di surga itu menguduskan kita dengan cara mengajarkan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman. Kebenaran itulah firman Tuhan. Nah kalau pengajaran firman, kebenaran itu diajarkan kepada kita, lalu kita taati saudara, menghasilkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Apa bisa? Tentu dalam perjuangan, target. Karena memang Allah itu kudus kan, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Standarnya kekudusan Tuhan. Enggak bisa tidak, saudara. Saya baca buku kesucian dari Bapak Pendeta Timotius Subekti dulu. Wah, itu bukunya sempat bestseller. Saya baca bagaimana itu kehendak Allah agar umatnya hidup suci. Saya ngerti hati Tuhan. Dikupas, diekspos ayat-ayat Alkitab. Wah, ternyata memang hati Bapak kita itu ingin sekali, rindu sekali umatnya itu kayak dia gitu. Kudus seperti dia. Nah, yang bikin sulit tadi itu keras hati itu. Sedangkan kita enggak keras kepada hati kita yang keras. Sulit. Saudara, itu berkat yang luar biasa. Lah kok orang berkat berupa duit, Om Marto. Ojo mikir duit terus. Nah, ini berkat yang paling luar biasa. Kebaikan Tuhan itu sudah termasuk duit. Kita punya duit hari ini ya karena berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita sehat hari ini juga karena kebaikan Tuhan. Kalau kita merusak tubuh kita dengan melanggar firman Tuhan, makan makanan yang beracun misalnya begitu, ya akan mendapat celaka. Tapi kalau kita taat, jaga tubuh, jaga perilaku kita akan mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya itu, saudara. Saya yakin itu terjadi. Ya, melalui firman Tuhan hari ini, saya mendorong saudara untuk taat kepada firman Tuhan. Percayalah, kebaikan Tuhan akan kita terima dan hidup kita akan semakin dikuduskan. Amin. Kita angkat pujian. Ku taat perintah-Mu Tuhan. Mari berdiri, saudara dikasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku taat perintah-Mu,
setia doaku, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Katakan taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan. Ini tekad kami ya Tuhan. Haleluya. Setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, melakukan kehendak-Mu, mentaati firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, Terima kasih. kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hak istimewa eksausia yang Kau berikan kepada kami, Benar Yesus. orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Ya Tuhan. yang telah menerima Kristus Mesias di dalam hati kami untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kami juga bersyukur Tuhan sebab Engkau mendidik kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Taat kepada segala pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kami percaya jika ini kami lakukan, kami akan menerima pahala, upah, segala kebaikan Tuhan. Glory. Dan hidup kami semakin dikuduskan. Dari hari ke hari dibentuk, karakter kami diubahkan menjadi indah dan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Roh Kudus, kami sungguh menyerahkan diri kami untuk Engkau pimpin sepenuhnya. Bimbing kami ke arah ketaatan kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Puji, terima kasih dengan Pak Arto yang sudah melayani firman Tuhan. Datang dan hadiri kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Pengkhotbah Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah onsite pukul 7, ibadah online pukul 18 WIB. Diharapkan peserta vokal grup dan petugas ibadah kenaikan Tuhan Yesus dapat tinggal selesai ibadah untuk latihan. Hadirilah ibadah kaum pria pada hari Jumat tanggal 27 Mei jam 18 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Untuk ibadah WBI ditiadakan, diganti di hari ibadah kenaikan di pagi harinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri dalam doa dan ucapan syukur untuk ibadah pagi ini. Bapa surgawi Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Dari awal pujian pemberitaan firman-Mu, kami diingatkan untuk selalu taat akan firman-Mu Bapa. Bahkan ajar untuk kami, setiap kami tidak meremehkan firman-Mu, tapi menghargai akan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kami. Kami percaya tidak ada satu kata firman Tuhan pun yang terlewatkan. Karena itu Bapa, firman-Mu akan tumbuh dalam setiap hati dari jemaat-Mu yang pagi ini Tuhan mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Berkati Pak Harto dan keluarga, anak-anak, istri, dan semuanya menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang mungkin belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, kesulitan ekonomi mereka yang semakin berat, yang sakit, yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang sakit disembuhkan Tuhan dan tidak dibuat bulan-bulanan dengan sakit yang ada. Terima kasih sebab Engkau Allah yang penyembuh Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Di atas suku-suku bangsa akan muncul terang Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, kami sebentar akan pulang. Kami juga teringat akan konflik perang di Ukraina dan Rusia. Biarlah Tuhan turut campur tangan sehingga tidak akan menjadi meluas dan memanas. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sangat baik. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, ajar kami untuk tetap taat dan setia akan firman-Mu Bapa. Sekarang jemaat Tuhan yang saya kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berusaha, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.